Ayu Nindya, gadis manis berkulit sawo matang, sedang menikmati indahnya langit jingga di Soka Bukit Senja. Ayu Nindya melanjutkan studinya di salah satu universitas di Yogyakarta. Ayu Nindya berasal dari Bali. Ayu Nindya sering menghabiskan waktu sorenya di Soka Bukit Senja bersama temannya yang bernama Kirana. Ayu Nindya bertemu Kirana pertama kali ketika masa ospek dahulu. Mereka berdua memiliki paras yang laksmiwati. Namun, mereka memiliki latar belakang sosial yang berbanding terbalik. Ayu Nindya berasal dari keluarga yang berada. Ayah Ayu Nindya merupakan salah satu pejabat di Bali. Sedangkan Kirana berasal dari keluarga sederhana yang merupakan anak dari seorang petani di kota Semarang. Setelah ujian akhir semester, mereka berdua berencana untuk melihat senja bersama di Soka Bukit Senja. Dengan mengendarai sepeda motor dan membawa bekal uang serta handphone, mereka sampai tepat waktu di Soka Bukit Senja. Mereka mencari tempat untuk duduk yang nyaman. Dengan berlatar belakang sang fajar yang menuju tempat peristirahatannya, tiba-tiba Ayu Nindya terlintas perasaan rindu akan rumah. "Wah, hari ini langitnya cantik ya," ucap Kirana. Kirana yang merasa tak ada sautan di sampingnya, merasa aneh sebab temannya ini sangat suka langit jingga. Berakhir Kirana melihat ke samping untuk memastikan keadaan Ayu Nindya. Ayu Nindya terlihat termenung dengan pandangan kosong yang menyiratkan rasa kesepian. "Ayu, kenapa? Apa ada yang salah?" tanya Kirana sambil menggoyangkan pelan badan Ayu Nindya. "Hah? Apa?" kaget Ayu Nindya. "Kenapa melamun? Ada masalah?" tanya Kirana sekali lagi. "Tiba-tiba aku rindu rumah." "Kenapa ya, Nak?" jawab Ayu Nindya dengan suara yang lirih. Kirana hanya diam 1000 bahasa, mendengar dengan tenang tanpa memberi jawaban apapun. Sebab ia tahu Ayu Nindya akan melanjutkan ceritanya. "Aku suka ketika langit berubah warna jingga, indah sekali. Dulu aku sering menghabiskan waktuku bersama keluargaku untuk menikmati perubahan warna langit dari jingga ke warna gelap. Kita sering bercanda bersama sampai lupa waktu. Aku rindu, Nak," lanjut Ayu Nindya. Tapi itu dulu, sebelum ayah memutuskan memasuki dunia politik. Ayah dan ibu mulai sibuk dengan kegiatannya, melupakan kegiatan kecil yang biasa keluarga kami lakukan, Nak. Ayu Nindya menghela nafas sebelum melanjutkan ceritanya. "Sejak saat itu, bagiku rumah adalah neraka. Selama aku perjalanan pulang sekolah menuju rumah, langkah kakiku selalu berat. Aku tak ingin pulang,
Tapi kenapa tiba-tiba aku merindukan rumah, Nak? Tanya Ayu Nindya sambil menatap wajah Kirana. Kirana tersenyum sambil menepuk pundak Ayu Nindya. Ia pun menjawab, sebab rasa sayang akan rumah tak akan pernah punah, Yu. Tapi di rumah aku merasa tak dianggap. Aku tak ada, jawab Ayu Nindya dengan lesu. Aku rindu rumah, rindu nenek, rindu mama sama papa, sambung Ayu Nindya. Hening menyelimuti kedua sahabat yang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ayu, panggil Kirana lirih. Aku nggak tahu harus mereaksi bagaimana. Tapi jika boleh memberi saran, libur semester ini lebih baik kamu pulang. Aku tahu kamu nggak suka rumah, nggak suka sendiri di rumah. Tapi pasti mama dan papamu rindu putri sematawayangnya. Pulanglah, Yu. Jika nanti kamu merasa kesepian, kamu bisa telepon aku 24 jam. Kirana mengakhiri ucapannya dengan senyum manis dan tepukan halus pada punggung Ayu Nindya, bermaksud memberi semangat dan penenang. Ayu terdiam cukup lama, hingga akhirnya ia membuka suara. Kirana, aku mau nanya sesuatu. Apa yang membuatmu bahagia? Apa maksudmu, Ayu? Maksudku, apa sih definisi kebahagiaan menurutmu, Nak? Apa ya? Pikir Kirana. Oh, aku tahu. Kebahagiaan itu seperti serendipity. Iya, seperti serendipity. Hah? Serendipity? Iya, ketidaksengajaan yang menyenangkan. Aku pernah baca di blog seseorang yang bilang, serendipity is the effect by which one accidentally discovers something fortunate when having conceived, especially while looking for something else entirely. Berarti bahagia itu datang secara tidak sengaja ke hidup kita? Tanya Ayu Nindya yang penasaran. Iya, jawab Kirana dengan semangat. Kenapa, Nak? Kenapa bahagia itu datang secara nggak sengaja ke kehidupan kita? Terkadang manusia itu nggak sadar kapan bahagia itu muncul. Terkadang kita merasa kurang beruntung karena sesuatu hal terjadi. Tapi di samping itu bahagia datang mendampingi yang menunjukkan diri di saat yang tepat. Contoh kecilnya, keluarga kamu, Yu. Keluargaku, Ayu Nindya menatap keheranan. Iya, kamu merasa kesepian setelah papamu memasuki dunia politik. Dan kamu sedih. Tapi di saat bersamaan, kamu menjadi lebih dekat dengan nenekmu, kan? Atau contoh lebih sederhana, di suatu hari, kamu memikirkan seseorang, dan ternyata kalian di hari yang sama itu bertemu. Dan pasti kamu merasa bahagia banget. Itu dapat disebut ketidaksengajaan yang bahagia. Pulanglah ketika liburan semester nanti. Temui nenekmu. Jika kamu merasa mama dan papamu sibuk, nenekmu pasti rindu. Ayu Nindya berpikir lama, hingga aku akan pulang. Aku rindu rumah. Aku rindu mama papa. Rindu nenek. Walau rumahku ada penjara, tapi di sana ada setitik kebahagiaan yang menungguku. Kirana tersenyum mendengar jawaban Ayu Nindya. Oke, sekarang ayo kita balik, udah gelap nih. Oh, aku sampai lupa waktu. Maaf ya, Nak, sesal Ayu Nindya. Iya, nggak apa-apa. Kedua sahabat itu pulang dengan hati yang berterima kasih bersama langit jingga yang bersebar menemani mereka bercerita hingga larut malam. Langit jingga yang sudah menyimpan memori persahabatan dan kisah mereka berdua. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.